Assalamualaikum, masih dari konten dapur ngapain aja. Teman-teman, kali ini kontennya sedikit berbeda. Hari ini waktunya kunjungan museum dari SD 05 Mampang Perapatan. Hari ini Siva diantar Cece sama teman-temannya dan ibu-ibu dari teman-temannya pergi mengunjungi Museum Satria Mandala teman-teman yang ada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pokoknya kita lihat ya gimana kegiatan hari ini, gimana ada apa aja di Museum Satria Mandala teman-teman. Pokoknya kita akan lihat jalan-jalan virtual khusus untuk umum nih teman-teman. Museum Satria Mandala yang ada di Jalan Gatot Subroto. Ini situasinya emang berdatangannya pada sendiri-sendiri, ada yang pakai ojek online, ada yang diantar, ada yang pakai angkutan umum lainnya. Pokoknya kita semua ketemuan janjian di depan Museum Satria Mandala. Nah, sebelum masuk kita akan nunggu dulu nih di taman-taman yang ada di depan museum. Kondisinya asri banget meskipun Jakarta lagi terik-teriknya, tapi begitu ngelihat taman di depan museum yang adem, yang banyak pepohonan, yang teduh, yang rindang, jadi bikin beda banget suasananya nih teman-teman. Vlognya udah ditungguin banget sama teman-teman dan rekan-rekan Siva nih teman-teman. Jadi Bang Ucup ditagih, ditodong, kapan vlognya tayang? Kebetulan waktu itu Cece yang ambil videonya, jadi Bang Ucup kebagian untuk biasa ngedubbing, ngedit, dan nanti tinggal posting di YouTube. Tinggal ditonton, di like, di subscribe, di komen sama teman-temannya ya. Pokoknya jangan lupa di share nih. Kunjungan para murid siswa SD 05 Mampang Jaksel ke Museum Satria Mandala ini kayaknya udah jadi agenda tiap tahun teman-teman. Mungkin tahun ini kebagian untuk kelasnya Siva. Kalau misalnya ngomongin museum, jadi keingetan Museum Geologi yang ada di Bandung. Kapan-kapan kita akan bikin vlognya ya. Benda-benda ataupun artefak bersejarah yang ada di Museum Geologi nggak kalah bikin penasarannya. Waktu itu Mang Ucup pernah rencana bikin untuk konten YouTube, tapi belum kesampaian teman-teman karena keterbatasan waktu. Jadi ketika bikin konten Museum Satria Mandala ini, jadi keingetan untuk bikin konten di Museum Geologi Bandung. Ini anak-anaknya lagi duduk-duduk dulu teman-teman, ngomongnya sampai belibet, nggak fokus ngedubbingnya nih karena Mang Ucup memang nggak ikut. Jadi diceritain gimana kejadian ataupun situasi di sana. Mang Ucup tangkap. Coba dinarasikan biar teman-teman yang di rumah dan nonton bisa ngikutin kegiatan virtualnya. Oke, kita riset sedikit ya. Kalau Museum Satria Mandala itu adalah salah satu museum pusat sejarah TNI yang kini jadi wisata edukasi teman-teman. Museum Satria Mandala adalah museum yang menyimpan sejarah tentang militer, terutama perjuangan Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan tanah air. Museum ini jadi salah satu sarana wisata edukasi. Berdirinya museum ini juga menjadi upaya melestarikan nilai-nilai juang 1945 terkait perjuangan TNI secara visual kepada masyarakat. Mang Ucup riset sedikit ya sebelum kita menjelaskan tentang yang lainnya. Kalau lokasinya sendiri Museum Satria Mandala itu terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 14 Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Terus mau ceritain tentang jam buka Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala buka di hari Selasa sampai Minggu, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Sementara untuk hari Senin dan hari besar museum ini tutup. Harga tiket Museum Satria Mandala teman-teman untuk dewasa dan umum Rp5.000, sementara untuk pelajar, mahasiswa, dan anak-anak sebesar Rp2.500. Biasanya ketika momen perayaan Hari Ulang Tahun TNI 5 Oktober dan Hari Pahlawan 10 November, harga tiket Museum Satria Mandala gratis alias bebas biaya masuk. Pengunjung juga akan dikenakan biaya parkir kendaraan. Biaya parkir Museum Satria Mandala untuk motor sekitar Rp3.000 dan untuk mobil Rp5.000. Sejarah Museum Satria Mandala. Dikutip dari laman resmi TNI, pembangunan Museum Satria Mandala dimulai pada 15 November 1971 di atas tanah seluas 56.670 meter persegi. Pelaksanaan pembangunan tahap pertama Museum Satria Mandala diresmikan oleh Presiden kedua Indonesia Bapak Soeharto pada 5 Oktober 1972, di mana Presiden Soeharto juga yang memberikan nama museum ini teman-teman. Penamaan Satria Mandala sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta yang artinya lingkungan keramat para ksatria.
Sebelum dijadikan museum, gedung Museum Satria Mandala dulunya bernama Wisma Yaso yang merupakan tempat tinggal Insinyur Soekarno bersama dengan istrinya yaitu Ibu Ratnasari Dewi Soekarno. Dan tempat ini juga menjadi tempat persemayaman Bung Karno sebelum akhirnya beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Oke, kita beralih ke koleksi Museum Satria Mandala ya teman-teman. Berdasarkan album Budaya Direktori Museum Indonesia, di Museum Satria Mandala tersimpan berbagai benda bersejarah militer, terutama yang terkait perjuangan TNI dari tahun 1945 sampai sekarang. Dan berikut merupakan beberapa koleksi yang terdapat di Museum Satria Mandala, Jakarta. Ada kendaraan perang yang digunakan TNI dalam mempertahankan NKRI pada masa itu, dimulai dari jenis pesawat terbang TNI, ada tank, ada panser, ada miniatur alat tempur TNI lainnya teman-teman. Kayaknya ini Cece sama anak-anak sekolah lainnya dan ibu-ibu lainnya masih ada di halaman Museum Satria Mandala. Masih ngeliatin berbagai macam alat tempur dari masa lalu TNI dan pokoknya masih terkesima dengan berbagai macam kendaraan-kendaraan perang yang ada di halaman Museum Satria Mandala. Kita lihatin ya nanti kegiatan di dalam museumnya ada apa aja. Pokoknya ini kita pantengin terus gimana kegiatan Cece dan Siva di Museum Satria Mandala siang ini. Dan kayaknya udah puas dengan ngeliatin semua koleksi di Museum Satria Mandala bagian luar. Saatnya kita mulai masuk ke bagian dalam teman-teman. Prosesnya antri, banyak banget di sini para siswa dari berbagai sekolah. Kita antri, kita masuk, kita lihat koleksi apa yang ada di dalamnya. Langsung check it out. Ayolah kita riset lagi, mau riset lagi. Di dalam gedung Museum Satria Mandala itu ada 74 diorama TNI dalam memperjuangkan NKRI teman-teman. Dilansir dari laman Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemdikbud, Museum Satria Mandala memiliki 74 diorama. Teman-teman tahu nggak diorama? Diorama itu adalah miniatur 3 dimensi penggambaran suatu adegan. Diorama tersebut menjadi bentuk penggambaran peranan TNI dalam rangka melawan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diorama tersebut terdapat di kompleks gedung area museum yang namanya Waspada Purbawisesa. Dan teman-teman tahu nggak, di museum ini juga menyimpan berbagai senjata militer nih, mulai dari yang berat hingga yang ringan. Ada meriam, ada rudal, ada juga macam atribut, lambang, panji-panji, sejenis bendera untuk identitas angkatan pasukan bersenjata hingga lambang terkait TNI. Kendaraan perang yang digunakan TNI dalam mempertahankan NKRI pada masa itu ada pesawat terbang, tank panser, dan yang lainnya teman-teman. Dokumen sejarah dan patung pahlawan di museum ini dipamerkan dengan jelas. Dilansir dari situs resmi Asosiasi Museum Indonesia, di museum ini juga tersimpan berbagai koleksi Panglima Besar Jenderal Sudirman, Letjen Urip Sumoharjo, Jenderal Abdul Haris Nasution, dan masih banyak lagi. Terus ada fasilitas apa aja sih di dalamnya? Di Museum Satria Mandala jangan khawatir nih teman-teman. Di sana ada taman bacaan anak, perpustakaan anak, ada kios cenderamata. Jadi kalau misalnya teman-teman ataupun para murid mau beli cenderamata di museum itu ada teman-teman. Gak usah khawatir juga, di sana ada kantin, terus ada gedung serbaguna, ada toilet bersih yang tersebar di mana-mana. Ada musola untuk menunaikan ibadah untuk orang muslim, ada taman yang tadi udah kita lihat gimana indahnya, gimana rindangnya teman-teman. Area parkirnya juga bagus banget, lega banget, cukup untuk menampung berbagai kendaraan besar. Terus ada spot foto, ada gazebo. Nah itu dia nih informasi seputar Museum Satria Mandala sebagai tempat tersimpannya sejarah TNI. Gimana teman-teman? Ayo kita main ke museum yuk. Jangan main-main ke tempat yang lain-lain aja, tapi kita juga harus main ke museum biar kita lihat gimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia teman-teman. Mang Ucup risetnya melalui berbagai sumber ya teman-teman, tapi kebanyakan dari detik.com. Jadi kalau misalnya ngebahas museum itu nggak boleh salah informasinya, harus dicantumkan sumber dari data yang kita sampaikan. Ini kayaknya Cuci udah selesai nih teman-teman, udah keluar dari museum, terus masih ngelihat situasi di luar Museum Satria Mandala yang jadi spot-spot ikonik untuk foto-foto, kemudian jalan-jalan di taman sekitaran museumnya yang rindang teman-teman. Adem, sejuk, pokoknya kalau misalnya ini nggak kemarau ataupun nggak di musim kemarau, ini sejuk banget teman-teman. Anak-anak juga pada seneng.
main di sekitaran taman yang asri dan penuh dengan yang hijau-hijau. Selain Museum Geologi yang ada di Bandung, wishlist berikutnya adalah Museum Nasional teman-teman, yang kemarin sempat terbakar. Belum sempat dibikin kontennya, tapi udah kita jadwalkan kapan-kapan kita akan bikin di dua museum itu, Museum Geologi Bandung dan Museum Nasional. Dan akhirnya video ini akan tayang juga nih teman-teman, setelah dinanti ama berbagai ibu-ibu teman-temannya si Cece dan bocil-bocil yang waktu itu ikut ke museum. Emang peran orang tua ataupun pendamping diperlukan untuk wisata edukasi kali ini untuk menjelaskan gimana makna benda bersejarah yang ada di museum teman-teman. Terus ini juga nih bocil-bocilnya udah mulai kelaparan dan kehausan kayaknya karena mendekati jam makan siang. Jadi istirahatnya di bawah pohon rindang di sekitaran Museum Satria Mandala. Dan selain kunjungan ke museum, nanti juga ada akan kunjungan untuk nonton film teman-teman dari sekolah nih. Tapi kayaknya kita nggak akan bikin kontennya karena nggak mungkin bikin konten di dalam gedung bioskop karena mengundang ataupun melanggar copyright dari suatu film. Ini kita masih ada di kantin Museum Satria Mandala, jajan-jajan dikit, haus banget. Jakarta lagi panas-panasnya waktu itu. Jadi minuman ataupun minuman dingin yang manis dan segar itu emang lagi dibutuhin banget nih. Apalagi di tengah cuaca yang panas, minum kayak minuman dingin lebih enak, kayaknya kebayang banget teman-teman. Mang Ucup masih meraba-raba gimana menarasikan bahasanya karena nggak ikut ya teman-teman. Jadi ini berdasarkan visual yang ada di layar handphone. Gimana Mang Ucup menarasikan, mencoba meraba-raba dikit biar enak didengar dan biar enak dicerna oleh bocil-bocil ataupun para penonton konten ngapain aja. Kalau ngelihat bocah-bocah yang lagi makan kayak gini, auto enak banget ngebayangin ya teman-teman ya. Di bawah pohon rindang, saling bercanda, saling ngobrol, kayaknya enak banget, adem banget. Kalau ngelihatnya kayak gini, jadi ingin sekolah lagi, jadi ingat kenangan-kenangan masa kecil dulu teman-teman berlarian di bawah pohon kayak gini, lega banget ya. Di mana taman kota di Jakarta Selatan udah mulai banyak, jadi enak nih kalau misalnya anak-anak bermain di bawah pohon seperti ini. Mungkin segini aja kunjungan ataupun jalan-jalan anak-anak SD 05 Mampang Perapatan Jaksel ke Museum Satria Mandala sambil kita habisin bekal makan siangnya di bawah pohon rindang. Sampai ketemu lagi di konten ngapain aja berikutnya dengan konten-konten lainnya yang beragam. Gak cuma masak, gak cuma jalan-jalan, tapi juga ada berbagai kunjungan edukasi ke museum-museum lainnya teman-teman. Ini adalah penampakan tamannya yang rindang banget, enak banget ya teman-teman ya. Ngeliatnya kayak gini, adem, hijau. Pokoknya mata jadi sedikit seger lah nggak ngeliatin gedung-gedung dan tembok menurut teman-teman. Sampai di sini dulu konten ngapain aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kontennya bermanfaat, semoga kontennya menghibur, semoga kontennya bisa dicerna dan dinikmati oleh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.